Giok leluhur itu adalah milik Wang Lin yang berisi jejak alam ji miliknya. Dengan kultivasinya saat itu, setiap kultivator Nesken Soul yang diserang petir merah akan tewas seketika. Saat ini, di kaki Gunung Heng Yue, di luar sekte Tiandao, sebagian besar kultivator Zhao berkumpul, wajah mereka dipenuhi amarah saat mereka melihat seorang syaman klan abadi yang dengan sombong melayang di udara. Syaman itu melihat ke bawah saat suaranya yang dingin terdengar. Negeri kultivasi peringkat 3 hanya seperti ini. Apa kalian pikir ada harta karun di sini yang bisa membalikan keadaan? Seorang lelaki tua berjubah hitam berjalan keluar dari sekte Tiandao. Dia menatap syaman itu dengan kebencian di matanya saat berkata, "Kau bisa mencobanya." Syaman itu tersenyum dingin, matanya menunjukkan ekspresi jijik. Sebagai syaman berdaun 6, yang kekuatannya sebanding dengan tahap pembentukan jiwa, kecuali seorang kultivator pembentukan jiwa tahap akhir, tidak ada orang lain yang menjadi ancaman baginya. Tato di tubuhnya bersinar saat dia mengayunkan tangannya, seekor naga besar muncul dan terbang di sekelilingnya. Naga itu meraung tajam sebelum dengan ganas menyerbu ke sekte Tiandao di bawah. Semua kultivator Zhao yang tersisa nampak kusam saat menyaksikan naga besar yang menyerbu ke arah mereka. Namun sebelum naga besar itu bisa menyerang, sebuah ukiran kayu muncul memancarkan aura misterius yang menahan naga besar itu. Syaman itu sedikit mengernyit dan bergumam dalam hatinya, jadi ada harta karun dengan sedikit jejak domain di dalamnya yang ditinggalkan oleh seorang kultivator Soul Formation. Namun kultivasi Soul Formation ini hanya tahap awal Soul Formation, bahkan jika dia datang sendiri, aku masih bisa membunuhnya di sini, pikir syaman itu dengan dingin. Tangannya menunjuk ukiran itu, segera naga itu berbalik dan menghantam ukiran kayu dengan keras. Ukiran kayu itu bergetar sebelum sebuah cincin cahaya memanjang dan menghantam naga itu hingga tato yang membentuk naga menjadi tidak stabil dan melemah. Akhirnya sebagian besar tato naga hancur dan menghilang. Para kultivator Zhao semuanya menjadi gembira saat melihat ini. Syaman itu nampak terkejut, ukiran kayu macam apa itu? Benda ini memang menarik, akan sia-sia jika menghancurkannya, pikir syaman itu melambaikan tangannya, dan beberapa tato muncul dan melingkarinya saat dia melangkah maju. Ukiran kayu itu menyala sekali lagi, dan lingkaran cahaya itu meluas hingga menyentuh penghalang tato di sekitar syaman itu. Namun lingkaran cahaya bergetar tidak mampu menahan dan akhirnya menghilang. Dengan satu langkah, syaman itu tiba di puncak Gunung Heng Yue. Ia mengulurkan tangannya hendak meraih ukiran kayu itu. Namun cahaya ukiran kayu itu tiba-tiba menjadi sangat terang hingga menerangi sekitarnya. Namun syaman itu tersenyum mengejek saat dia dengan paksa menekan tangannya dan meraih ukiran kayu itu di depan tatapan terkejut para kultivator Zhao. Ini memang barang bagus, aku ingin tahu junior mana yang meninggalkan ukiran kayu ini, kata syaman itu dengan songong. Gunung Heng Yue seketika menjadi sunyi, semua kultivator Zhao nampak kusam. Simbol harapan mereka begitu mudah direbut, kehancuran Zhao tampaknya tak terelakkan. Penghinaan di mata syaman, lelaki tua klan abadi itu semakin kuat saat dia berkata perlahan. Melihat bahwa aku mendapatkan harta karun ini, aku tidak akan terlalu keras pada kalian, menyerahlah dan jadilah bawahan klan abadi, itu jauh lebih baik daripada berada di bawah negara Suzaku. Satu suara dingin, tiba-tiba terdengar, ukiran kayuku bukanlah sesuatu yang bisa kau ambil. Lelaki tua syaman itu terkejut, dia tiba-tiba berbalik dan melihat dua orang yang muncul dari kehampaan, itu adalah Wang Lin dan Wang Zuo. Saat mereka berdua muncul, beberapa kultivator Zhao mengenali Wang Lin dan berteriak dengan gembira, "Leluhur, leluhur!" Ekspresi lelaki tua syaman itu nampak kusam, rasa takut muncul di matanya. "Kembalikan ukiran kayuku," kata Wang Lin. Meskipun suara Wang Lin nampak datar, namun mengandung aura yang kuat. Ekspresi syaman itu makin suram, sekilas ia merasa orang ini berada di puncak tahap akhir pembentukan jiwa, namun kekuatan suara itu mengandung aura seorang kultivator transformasi jiwa. Setelah merenung sejenak, dia melemparkan ukiran kayu itu ke arah Wang Lin. Saat Wang Lin mengulurkan tangannya untuk menangkap ukiran kayu itu, lelaki tua itu tiba-tiba berteriak, tato meledak. Dalam sekejap, sejumlah besar tato keluar dari ukiran kayu dan meledak dengan keras. Wang Lin tetap tenang dan menunjuk ledakan itu dengan tangan kanannya, dan ledakan itu dikelilingi oleh kekuatan misterius akhirnya, dipadatkan menjadi bola kecil, bola itu dipenuhi asap dan berisi kekuatan ledakan semua tato. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis, dia tidak menyangka serangannya akan dihalangi dengan mudah oleh Wang Lin. Transformasi jiwa,
Gumam Syaman itu dengan getir sebelum berbalik tanpa ragu untuk melarikan diri. Dia tahu tidak punya peluang melawan seorang kultivator transformasi jiwa. Sial, bagaimana aku bisa bertemu seorang transformasi jiwa di sini, pikir Syaman itu dengan getir. Namun sebelum dia bisa pergi jauh, langit menjadi gelap dan celah spasial besar muncul untuk menghalanginya melarikan diri. Orang tua itu berhenti karena ketakutan. "Apa aku membiarkanmu pergi?" kata Wang Lin dengan dingin sebelum memasukkan jejak spiritual baru ke dalam ukiran kayu itu, dan ukiran kayu itu tenggelam kembali ke dalam gunung Hengyue. Ekspresi lelaki tua itu nampak muram saat dia berkata perlahan, "Tuan, menurut perjanjian, negara Suzaku menyerahkan semua negara kultivasi peringkat 3 agar kami menunda serangan kami terhadap negara kultivasi peringkat 4. Apa Tuan ingin melanggar perjanjian itu?" Wang Lin mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa yang membuat perjanjian denganmu? Apakah Zukeji?" Orang tua itu terkejut dan berkata, "Karena Tuan adalah kultivator formasi jiwa, Anda pasti mengenal Qian Feng. Dialah yang mewakili Zukeji dan menandatangani perjanjian dengan Tuan muda kami." "Qian Feng?" gumam Wang Lin. Dia telah mendengar nama ini dari Liu Mei yang cantik sebelumnya. Wang Lin berkata dengan dingin, "Konyol." Lalu mengangkat tangan kanannya dan menunjuk bola yang berisi kekuatan ledakan itu. Segera bola itu melesat menuju lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Dia mengayunkan tangannya, dan satu tanaman raksasa muncul dan menghantam bola itu hingga meledak dengan keras. Orang tua itu terdorong mundur dan batuk darah dan mundur dengan cepat. Dia mengeluarkan tongkat ungu untuk menciptakan riak-riak dan menyerang dengan riak itu. Tongkat ungu yang digunakannya adalah cabang dari pohon reinkarnasi yang dapat digunakan untuk berteleportasi kembali ke pohon reinkarnasi utama. Melihat itu, Wang Lin mengangkat tangannya dan berkata, "Serap." Segera seluruh awan di tempat itu berkumpul membentuk cincin dan dengan cepat menyusut menyebabkan wajah lelaki tua itu dipenuhi ketakutan. Riak yang mengandung kekuatan untuk memindahkannya ke tempat lain langsung kehilangan efeknya dan runtuh di saat yang sama. Tekanan kuat datang dari sekitarnya, membentuk cincin dan meremas tubuhnya. Syaman itu merasakan keputusasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kepanikan di matanya semakin dalam saat tangannya membentuk segel, dan banyak tanaman besar keluar dari tubuhnya dan memenuhi seluruh ruang cincin. Lelaki tua itu dengan dingin berteriak, "Jika kau membunuhku, akan ada kutukan tato yang melekat padamu. Jika leluhur klanku melihatnya, mereka akan membunuhmu," kata lelaki tua itu dengan urat di dahinya menonjol. Meskipun tanaman hidupnya sudah keluar dan menahan cincin, ia masih tidak mampu menahan tekanan yang datang dari cincin yang makin menyusut. Gelombang suara retakan terdengar saat cincin selebar 30 kaki itu menyusut menjadi selebar 10 kaki, menyebabkan cabang-cabang tanaman itu hancur satu persatu. Setiap kali cabang itu hancur, lelaki tua itu batuk darah dan wajahnya menjadi lebih pucat. Wang Lin dengan tenang berkata, "Aku sudah membunuh beberapa orang klan abadi. Apa ini kutukan tato yang kau bicarakan?" kata Wang Lin mengeluarkan 5 bola gas. Orang tua itu menatap kelima bola gas dengan wajahnya yang pucat. Dia bisa merasakan aura kematian Syaman berdaun 6. Dari kelima bola gas itu, Syaman itu pasti dibunuh oleh orang ini. Wang Lin dengan dingin menutup telapaknya. Segera cincin itu dengan cepat menyusut menyebabkan semua tanaman hidup itu hancur dan tubuh lelaki tua itu diremas hingga hancur. Semua kultivator di Sekte Tiandao tercengang dan bersorak senang. Mereka semua memandang Wang Lin dengan hormat. Ketua sekte berjalan keluar dari kerumunan. Pria tua itu membungkuk ke arah Wang Lin dan berkata dengan hormat, "Saya Junior Zhen Feng Xiao, dari Sekte Tiandao memberi salam pada leluhur." Begitu lelaki tua itu selesai bicara, semua kultivator lainnya juga menyapa Wang Lin dengan keras, "Salam leluhur." Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku bukan leluhurmu." Feng Xiao berkata dengan hormat, "Kamu telah menjadi leluhur semua kultivator di Zhao ketika kamu mencapai tahap pembentukan jiwa 200 tahun yang lalu di Sekte Tiandao. Aku harap leluhur tidak akan menolak gelar itu." Wang Lin menghela napas dan menatap ke tanah Zhao. Di sanalah ia tumbuh dewasa lebih dari 500 tahun yang lalu. "Tuan leluhur, jika Anda tidak terburu-buru, silakan tinggal di Sekte Tiandao selama beberapa hari, agar para junior dapat memberikan penghormatan," kata lelaki tua itu dengan hormat. Wang Lin merenung sejenak. "Wang Lin, tinggallah di Zhao selama beberapa hari, apakah kamu tidak ingin melihat keturunan paman keempat?" kata Wang Zhou. Feng Xiao menatap Wang Zhou dengan ekspresi terkejut. Wang Zhou adalah salah satu murid paling berbakat dari Sekte Tiandao, tapi apa yang baru saja dia katakan agak aneh. Feng Xiao melihat lebih dekat dan menemukan ada sesuatu yang salah.
Wang Zhou tersenyum tipis dan mengiriminya suara, membuat lelaki tua itu terkejut setelah mendengarnya dan menatap Wang Lin dengan tidak percaya. Zheng Fengxiao, kau adalah murid yang kubawa sendiri ke sekte Tiandao. Saat itu kau masih muda, namun dalam sekejap mata, bertahun-tahun telah berlalu, kata Wang Zhuo. Fengxiao mengangguk dengan getir, dia masih mencoba memahami apa yang baru saja didengarnya. Wang Lin akhirnya tinggal di sekte Tiandao dan memberikan ceramah tentang Dao pada semua kultivator formasi inti dan Nesken Soul untuk meningkatkan peluang mereka mencapai tahap berikutnya. 3 hari kemudian, Wang Lin dan Wang Zhuo meninggalkan sekte Tiandao. Sebelum Wang Lin pergi, ia meletakkan sebuah formasi di sekte Tiandao. Formasi itu akan menghalangi semua kultivator formasi jiwa, hanya kultivator transformasi jiwa yang dapat menghancurkannya. Bagi negeri kultivasi tingkat 3, memiliki formasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Biasanya, hanya negara kultivasi tingkat 5 yang memiliki formasi pelindung sekte sekuat itu. Wang Lin kemudian mengikuti Wang Zhuo ke rumah leluhur klan Wang. Di sana, Wang Lin melihat Yu'er dan orang tuanya. Wang Zhuo mengangkat Yu'er sebagai murid dan mewariskan metode kultivasi padanya. Setelah masalah Zhao selesai, Wang Lin sendirian menuju sekte Heng Yue yang telah lama hancur. Sekte Heng Yue adalah tempat pertama kali dia belajar kultivasi. Wang Lin muncul di satu ruangan yang dipenuhi debu. Ada sosok tengkorak yang duduk bersila, jari mayat tengkorak itu menunjuk ke satu giok di tanah. Wang Lin memindai giok itu dan membacanya. Sekte Heng Yu mati bersamaku, aku telah berbuat salah pada para leluhur, aku tidak berguna. Kultivasiku tidak akan mencapai level tinggi, tapi aku memiliki pemahaman yang aneh tentang pedang, seolah hidupku adalah untuk pedang. Namun, aku tidak tahu mengapa, setiap kali spiritualku memasuki pedang, pedang itu akan hancur. Saat berusia 80 tahun, saya bermimpi menjadi roh pedang yang menguasai negeri. Saya adalah raja di antara pedang, karena itulah aku lebih memilih pembuatan pedang, dan akhirnya menciptakan pedang besar. Setelah membuat pedang itu, tiba-tiba aku merasakan tanda dari langit, aku melapisi pedang itu dengan emas, dan segera pedang itu bersinar. Melihat pedang itu, perasaan yang kualami dalam mimpiku tiba-tiba kembali padaku. Pada saat itu, aku kembali ke mimpiku dan aku adalah roh pedang ini. Itulah perasaan yang selama ini ku cari, aku menamainya, pedang kekayaan, meskipun nama ini tidak mewah, itulah yang kurasakan. Wang Lin meletakkan batu giok itu, dan merenung untuk mencari tahu lebih banyak tentang pedang kaya. Seorang roh pedang di kehidupan sebelumnya, pedang ini sama persis dengan pedang surgawi. Mungkinkah jiwa senior ini mengandung pecahan roh pedang surgawi? Pikir Wang Lin merenung sebentar, lalu menghilang dan muncul di luar lembah dan membuka celah spasial. Wang Lin menghilang ke dalamnya, tujuannya adalah pedang kaya. Setengah bulan kemudian, Wang Lin keluar dari celah spasial sambil mengerutkan keningnya, dia tidak menemukan apapun. Aku khawatir pedang itu sudah hancur, aku harus segera pergi ke sekte pemurnian jiwa dan menemukan banyak batu giok surgawi untuk mencapai tahap transformasi jiwa, pikir Wang Lin menghilang. Di sebelah barat Suzaku, ada negara kultivasi tingkat 4 yang telah diambil alih oleh klan abadi, semua kultivatornya telah menjadi budak klan abadi. Saat ini seorang pria mengenakan topi jerami sedang berdiri dan melihat ke kejauhan. Wang Lin, akhirnya kau kembali, kau membantuku membunuh Liuan Feng. Kata Zhou Tai mengeluarkan sebuah batu giok. Aku tidak punya cara untuk membalas budimu selain memberimu giok ini. Giok ini berisi domain Liu Mei yang kuperoleh dengan pertempuran berat. Aku harap kau dapat memenuhi harapan senior dan melahap hati Dao Liu Mei, dan kemudian menjadi Suzaku berikutnya. Gumam Zhou Tai lalu menghilang dari tempat itu. Di dalam formasi teleportasi di negara Pilu, cahaya menyala dan Wang Lin berjalan keluar lalu melesat ke arah sekte pemurnian jiwa. Dengan kecepatannya, ia tiba-tiba di luar sekte pemurnian jiwa dan melihat formasi penghalang kabut hitam yang dibentuk ribuan jiwa. Semua kultivator yang mendekat selalu mengambil jalan memutar untuk melewati tempat ini. Ketika Wang Lin melihat formasi perlindungan sekte, dia menghela napas lega, ini berarti sekte masih aman. Dia mengeluarkan bendera jiwa dan melangkah masuk. Saat bendera itu melesat ke arah kabut hitam, penghalang pecahan jiwa itu memberi ruang bagi Wang Lin untuk masuk. Wang Lin melihat tidak banyak perubahan terjadi, namun tampaknya jumlah murid menjadi lebih sedikit. Dan dari 9 cincin emas, hanya 3 yang tersisa. Satu suara tiba-tiba terdengar dari kehampaan, kau telah kembali. Sebuah cincin darah muncul di hadapan Wang Lin dan Dutian, melangkah keluar, tubuhnya memancarkan aura kematian. Senior, apa yang terjadi? Tanya Wang Lin dengan tatapan serius saat ia mengamati Dutian. Kau sudah melihatnya?
Aku masih punya beberapa tahun lagi untuk hidup, aku tidak akan mati terlalu cepat, kata Du Tian. Tidak buruk, kultivasimu telah meningkat pesat, bahkan setengah langkah lagi untuk transformasi jiwa, kata Du Tian nampak tenang. Namun apa yang dilihatnya mengejutkannya. Apakah senior memiliki batu giok surgawi? Tanya Wang Lin. Cheng Niu, kau kembali ke sekte pemurnian jiwa hanya untuk mendapatkan batu giok surgawi? Jika kau punya cukup banyak batu giok surgawi, aku khawatir kau tidak akan kembali, kata Du Tian. Wang Lin tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Aku masih akan kembali untuk mendapatkan bendera 1 miliar jiwa. Mata Du Tian berbinar, dia menatap Wang Lin dengan tatapan penuh penghargaan dan tersenyum. Bagus, bendera 1 miliar jiwa itu milikmu, pecahan jiwaku juga akan menjadi milikmu dalam beberapa tahun. Sekte pemurnian jiwa adalah milikmu. Kamu boleh pergi jika kamu tidak menyukai tempat ini. Tapi, aku ingin kau berjanji satu hal, yaitu menjaga bendera jiwa 1 miliar jiwa itu tetap aman. Kau juga harus membangun 999 menara yang menembus langit untuk mewujudkan impian sekte pemurnian jiwa menjadi negara kultivasi tingkat 6, kata Du Tian. Mata Wang Lin tampak tenang. Setelah merenung sebentar, dia mengangguk dan berkata, saya bisa melakukannya. Du Tian dengan hati-hati menatap Wang Lin sebelum menghela napas. Ia menatap langit dan merenung, kakak magang senior, aku telah mempertaruhkan segalanya, aku harap tidak akan kehilangan segalanya pada taruhan ini. Cheng Niu, ikuti aku, kata Du Tian memimpin jalan. Wang Lin mengikutinya dari dekat, keduanya sekejap tiba di gunung belakang. Du Tian mengeluarkan segel, menyebabkan sekelilingnya bergetar, dan pusaran hitam tiba-tiba muncul. Pusaran itu dipenuhi petir hitam, dan kemudian aura berbahaya dengan cepat menyebar dari dalamnya. Ini adalah area terlarang, hanya mereka yang telah menguasai teknik penyegelan jiwa yang diizinkan masuk ke sini, kata Du Tian melangkah masuk ke dalam pusaran. Wang Lin mengikuti di belakang. Saat memasuki pusaran itu, Wang Lin merasa seperti memasuki ruang teleportasi, penglihatannya nampak kabur, dan sekejap berada di dalam sebuah gua. Di dinding di depannya terdapat lebih dari 30 prasasti yang terbuat dari batu giok surgawi. Mereka adalah semua kultivator transformasi jiwa dari masa lalu, kata Du Tian membungkuk hormat. Wang Lin juga membungkuk, kegembiraan terpancar di mata Du Tian saat melihat itu dan dia mengangguk pelan, kemudian dia berjalan ke samping dan menempelkan tangannya ke dinding, segera suara gemuruh terdengar dari segala arah. Cheng Niu, sekte pemurnian jiwaku tidak memiliki banyak batu giok surgawi yang tersisa, aku khawatir itu tidak cukup untukmu, namun kamu tidak perlu khawatir, jika ini tidak cukup, aku akan membawamu keluar untuk mencurinya, tidak peduli apapun, kamu harus segera mencapai tahap transformasi jiwa, kata Du Tian melanjutkan. Ketika aku mencapai tahap transformasi jiwa, guruku membawa bendera 1 miliar jiwa dan mencurinya dari semua sekte di 3 negara kultivasi peringkat 5, kata Du Tian. Wang Lin terkejut dalam hatinya, sekte pemurnian jiwa benar-benar keras. Pada saat ini, gemuruh semakin keras dan tanah mulai retak ketika 2 balok batu giok surgawi besar muncul dari bawah tanah. Energi spiritual surgawi yang padat mulai memenuhi tempat itu. Cheng Niu, duduk dan seraplah, kata Du Tian. Wang Lin mengangguk dan mulai duduk bersila. Dia segera menyerap energi spiritual surgawi yang padat di sekitarnya. Du Tian berdiri di samping, dia melambaikan tangannya dan 7 bendera putih mendarat di sekitar Wang Lin. Bendera itu nampak mengeluarkan kabut putih yang membentuk riak energi di sekitar Wang Lin. Cheng Niu, dengan formasi ini, kecepatanmu dalam menyerap akan meningkat, kata Du Tian. Wang Lin sedikit mengernyit saat merasakan energi spiritual surgawi yang tak terbatas memasuki tubuhnya, menyebabkan energi spiritual dalam tubuhnya nampak berubah. Beberapa waktu kemudian, retakan mulai muncul pada 2 lempengan batu giok langit dan hancur menjadi abu. Rambut Wang Lin berkibar di udara, aura yang kuat mulai menyebar dari tubuhnya dan menghantam 7 bendera putih. Wang Lin membuka matanya yang memancarkan cahaya keemasan. Aku butuh sedikit lagi, kata Wang Lin melirik Du Tian. Kilatan cahaya emas melintas di matanya. Bagus, ikuti aku, kita akan mencuri batu giok surgawi. Meskipun keadaan sedang kacau karena perang, namun itu tidak dapat menghentikan sekte pemurnian jiwaku, kata Du Tian tertawa keras saat ia merobek ruang di hadapannya, menciptakan pusaran hitam spasial, dan melangkah masuk. Wang Lin dengan tenang mengikuti di belakang. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yuk guys, biar jalan terus spoilernya.
Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.